Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kecenderungan manusia, kalau orang buat salah, dia memberikan penilaian yang kadang bukan hanya penilaian, tapi juga menghakimi. Tanpa melihat bahwa dia sendiri sebenarnya punya salah. Bahkan bisa jadi apa yang orang itu lakukan, dia pernah melakukan dengan cara yang lebih, tapi kebetulan saja pada waktu itu giliran orang lain. Betul kesan. Ibu Bapak Saudara, salah satu yang kuat dalam surat Roma adalah semua orang dan telah ada seorang pun yang menghakimi orang lain. Ini misalnya dilakukan maksud maupun oleh kebanyakan. Padahal mereka juga melakukan hal yang sama. Semua orang berdosa dengan pengorbanan atau pengorbanan dan tindakan Yesus melakukan penebusan, pendamaian disebut kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara, yang ada di Roma dan kita pada masa ini tentang bagaimana Tuhan Allah memberikan hatinya. Harap dengan merenungkan bagian firman ini, kita mengerti apa itu kasih karunia Allah, apa itu anugerah. Tuhan Allah sayang pada kita. Kasih sayang Tuhan Allah terhadap kita tidak masuk akal. Kasih sayang untuk menggantikan teman yang baik. Teman tetapi itu banyak orang yang justru meninggalkan temannya ketika ada dalam masa sulit, apalagi mau mati untuk temannya itu hampir tidak. Tuhan Allah juga Bapak Saudara. Paulus bilang kita ini tidak berdaya untuk bebas dari dosa. Sedangkan agama Yahudi, segala hikmat yang dipunyai orang Yunani untuk akan pernah cukup, akan pernah bisa untuk membuat manusia selamat. Kita ini disebut sebagai orang durhaka.
benar, tetapi kita tidak mau melakukan yang benar. Kita hindari. Paulus bilang bahwa kita ini durhaka, kita ini bermusuhan dengan Tuhan. Ayat 16. Kalau hitung-hitung, kita ini tidak termasuk sebagai orang yang dalam teks ini terus orang yang mau hidup benar. Kita adalah orang yang disebut sebagai orang yang baik. Tidak, meskipun tetapi Tuhan Allah tetap sayang pada kita. Bukan sebagai manusia. Bahkan orang tua kan gimana tua? Bukankah orang tua yang lulusan termasuk lagi dalam kata keluarga? Bukankah banyak kali kita meninggalkan orang kita oleh karena mereka mengecewakan kita? Tuhan Allah tidak seperti itu, Bapak Saudara. Justru Dia merangkul, justru Dia ajar supaya kita yang berdosa, kita yang ada dalam keadaan tidak baik dengan Tuhan. Dalam perhitungan, kalau kita buat baik, hidup lurus, hati baik, maka Tuhan pasti sayang. Sebaliknya, kalau hati kita bengkok, kita buat jahat, maka Tuhan pasti hukum. Tidak saja, bahkan Tuhan Allah. Menjadi korban pengganti. Kalau dulu dalam Taurat, hukum Taurat dan aturan-aturan untuk kalau tidak mampu itu mampu itu adalah yang dibawa adalah anak domba untuk dipersembahkan dan lain sebagainya. Tuhan Allah beri anak itu, Bapak Saudara, untuk menggantikan yang menyelamatkan kita, korban yang menyelamatkan kita dari kutuk dan dari hukuman yang dalam perhitungan yang sangat aneh, yang tidak masuk akal, dan itulah yang disebut kasih. Tuhan bukan oleh karena kita ini baik, bukan oleh karena kita ini pantas, bukan oleh karena kita ini berprestasi, bukan oleh karena kita melakukan 1001 aturan dan hukumnya, bukan, tetapi oleh karena kasih-Nya yang besar. Tadi dalam berita anugerah, karena begitu besar kasih Allah, karena Dia baik, bukan oleh hal ini berpaut kita menjadi heran. Kenapa Tuhan begitu baik? Kenapa kita yang tidak layak ini mendapatkan karunia? Kita sudah terima kita dengan cara memberikan Yesus Kristus.
berbangga, gembira karena Tuhan sudah memberikan anak tunggalnya. Yesus menjadi perdamaian antara kita dengan Tuhan. Oleh karena dosa, kita hubungan kita dipulihkan. Yesus menjadi ada hal yang lain, Bapak Saudara. Yesus Kristus buat kita menjadi orang yang punya hati lurus, hati baik. Dia membenarkan kita. Hari bilang dia membenarkan kita. Untuk hidup dalam kasih karunia-Nya yang besar. Paulus bilang kita bisa dapat supaya orang yang hati lurus, hati buat baik, kepada Yesus. Kenapa kita saudara datang gereja? Bukan sekedar hari ini, tetapi oleh karena saudara dan saya percaya bahwa dan kita datang oleh karena kita percaya Dia Juru Selamat kita. Melalui Yesus kita dapat datang dengan upaya ini itu dulu. Tidak, sekarang tidak. Kita datang kepada Yesus untuk mengerjakan hal itu bagi kita. Kalau begitu, apa yang orang Tuhan lakukan dengan cara memberi diri dipimpin Bapak Saudara yang diberkati Tuhan. Ayat 3 pembacaan kita dikatakan bahwa kita bukan hanya ketika hidup kita sebagai orang percaya dalam keadaan saja, bahkan ketika kita ada dalam rupa-rupa kesengsaraan, oleh karena kita percaya kepada Yesus, oleh karena kita mau mempertahankan iman kita kepada Tuhan, kita harus tetap bermegah, kita harus tetap berbangga, kita harus tetap setia, kita harus tetap taat kepada Tuhan. Persoalannya adalah bahaya orang Kristen yang bersedia untuk ikut jalan Tuhan, tetapi dia memilih untuk meninggalkan. Kalau kita lihat jemaat di Roma, penghambaan apa yang tidak mereka alami? Sebagai oleh ahli Taurat disebut mereka dari sunat, mereka bukan orang percaya, mereka tidak akan selamat. Aturan agama Yahudi adalah harus disunat. Karena mereka tidak disunat, hanya percaya kepada Yesus, mereka menghadapi oleh kekaisaran Romawi. Mereka mengalami rupa-rupa penghambaan, tetapi Paulus bahkan dalam kesengsaraan oleh karena iman kepada Yesus, mereka harus tetap hidup dengan berbangga, dengan percaya kepada Yesus. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, yang luar biasa bagi jemaat demi waspada. Ada beberapa hal penting dari teks ini bagi kita
apapun. Dan banyak dengan sikap santai-santai. Orang tidak mau kerja, mau yang enak-enak, mau hidup gampang. Karena itu, bahkan itu terbawa di dalam kehidupan bergereja. Banyak pendeta, termasuk saya dan juga mungkin ada orang lain. Ada anak-anak Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan, ada pelayan-pelayan Tuhan yang tidak mau tetap susah karena setia berpegang pada iman. Mau yang gampang-gampang saja. Banyak kali kita berupaya supaya orang melihat kita dari luar sama seperti orang yang beriman. Tetapi sebenarnya kita susah dalam mengikuti jalan Tuhan Yesus. Paulus bilang, kalau kita mau hidup dan mau sayang dan kebaikan, maka kita mesti tabah. Tadi dikatakan untuk tanggung segala. Saya pernah bilang, Yohanes membangun gereja, di sampingnya iblis membangun istana. Bukankah banyak kali ketika kita ada untuk melakukan hal baik di dalam gereja, ketika tantangan itu datang, bukankah banyak orang meninggalkan persekutuan gereja dan pergi mencari yang kelihatan gemilang, bagus seperti istana, menarik, menggiurkan hati, tetapi di dalamnya berisi jeratan-jeratan yang membuat kita hancur dalam hidup. Mama saudara, saya selalu bilang, cintai gereja ini, cintai buat gereja ini lebih baik. Bapak saudara, dan Stephen juga pernah bilang begini, gereja itu ibu. Seorang anak yang baik tidak akan meninggalkan ibunya. Betapapun ibunya tua, betapapun ibunya kotor, bau, tidak baik dalam pandangan manusia, tidak gagah lagi. Anak yang baik tidak akan pernah meninggalkan ibu. Kalau gereja adalah ibu, tentu sebagai ibu ada banyak kekurangan di dalam gereja ini. Anak yang baik, jemaat yang baik, pelayan yang baik tidak akan meninggalkan gereja yang lain yang di sana kita merasa bahwa kita nyaman di sana. Tidak, anak yang baik kalau lihat ibunya kotor, dia berusaha untuk memandikan. Betul kesal, bukan mobil atau jalan ke stendel lalu lu kan bersih dulu, mau mandi dulu kalau dulu. Tidak, anak yang atau sudah dia harus kalau menemukan bahwa ada hal-hal kurang dalam gereja, datang duduk sama perbaiki sama. Jangan
merasakan kasih tinggal gereja, di mana saudara pernah berdiri, orang tua saudara berdiri untuk menyatakan bahwa dia percaya kepada Tuhan, dia mau bawa anak ini untuk mendapatkan materai baptisan kudus sebagai tanda bahwa anak ini milik Allah, dan dia mau untuk membesarkan anak ini dalam gereja Tuhan, supaya dia kenal Tuhan, dan pada waktunya dia akan mengaku imannya sendiri. Anak yang baik, jemaat yang baik, tidak akan pernah meninggalkan gereja, di mana dia pernah berdiri di hadapan Tuhan dan mengaku percaya bahwa saya, dia tidak akan pernah meninggalkan betapapun gereja itu. Betapapun gereja itu punya kekurangan ini, dia bertanggung jawab meminta Tuhan supaya dia dan semua orang yang ada dalam gereja berupaya sungguh-sungguh untuk memperbaiki yang rusak, yang kotor, yang kurang, yang tidak baik, untuk menjadi baik dan indah. Tuhan menolong kita dalam pengembaraan hidup ini menjadi orang yang menjadi orang yang sadar sepenuhnya bahwa hanya dengan percaya kepada Yesus menemukan jalan untuk bertemu dengan Tuhan muka dengan muka, dan kita dilayakkan untuk menerima anugerah. Kalau kita sudah mendapatkan anugerah pengampunan, kalau kita sudah berdamai dengan Tuhan, tanggung jawab kita adalah berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sudah terima pendamaian dari Tuhan, tetapi kita tetap bermusuhan dengan orang lain. Itu percuma kita hidup dari anugerah. Tuhan menolong kita.